Kalau kita ngomongin mechanical keyboard, zaman sekarang tuh market udah dipenuhin sama keyboard-keyboard yang memang ready to use. Dan beda sama sekitar 2-3 tahun yang lalu, di mana keyboard-keyboard ready to use ini itu cuma ngandelin koneksi wireless gitu misalnya, atau keycaps-nya yang shine through gitu, atau bahkan mungkin layout-layout yang baru aja diperkenalkan ke market keyboard yang lebih general. Sekarang kita bisa beli keyboard-keyboard premium yang udah ready to use, udah nggak perlu diotak-atik lagi gitu kan, koneksinya udah wireless, dan harganya bisa as low as 1 jutaan aja. Ingat ya, yang gue bahas di sini konteksnya tuh keyboard premium. Yang entry level pun sekarang udah banyak gitu yang bagus. Dan gue juga udah banyak ya nge-review yang harganya sekitar 500-800 ribuan, dan itu juga gue bilang bagus-bagus banget. Nah, tapi gue yakin sebagian dari kalian itu masih nyari thrill, masih dapat fun dari ngotak-ngatik keyboard kalian sendiri gitu kan. Dan bahkan ada yang baru mau belajar ngotak-ngatik keyboard kalian sendiri, atau bahkan ngerakit custom keyboard pertama kalian. Nah, kebetulan di video ini gue lagi kedatangan sebuah custom keyboard yang namanya Epomaker EK75, dan keyboard ini tuh harusnya barebone kit custom gitu, jadi bukan full build yang udah dirakit kayak gini, dan barebone kitnya pun bukan barebone kit yang cuma tinggal pasang switch sama keycaps aja, tapi dia tuh bener-bener harus diassemble dari awal kayak custom keyboard pada umumnya. Nah, di video ini gue bakal ngasih lihat proses gue ngerakit si Epomaker EK75 ini, sekaligus ngasih tahu kalian step by stepnya, semisal kalian lagi mau ngerakit custom keyboard pertama kalian. Jadi langsung aja, ayo kita rakit keyboard ini bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngerakit custom keyboard yang berat banget ini ya, yang namanya itu Epomaker EK75. Jadi basically Epomaker EK75 ini adalah sebuah kit custom keyboard yang layoutnya 75% dan punya desain ala keyboard retro gitu ya, kayak keyboard IBM zaman dulu gitu cuy. Nah, sebelum gue masuk ke proses rakitannya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya dan apa yang mungkin aja biasanya kalian dapat kalau misalnya beli kit custom keyboard. Jadi untuk di paket pembelian kalian bakal dapat si kit keyboardnya. Nah, kebetulan karena EK75 ini keyboard wireless, jadi ada dongle wirelessnya yang ditaruh di kompartemen khusus yang digeser gitu ya. Lucu banget sih ini. Selain itu, kalian juga bakal dapat satu set stabilizers, dan untuk di EK75 ini stabilizersnya pakai sistem screw-in. Terus dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat kabel Type-C, dapat kunci L gitu buat ngebongkar keyboardnya, dapat poron gasket strips karena EK75 ini mounting sistemnya gasket mount, dan dapat user manualnya. Nah, untuk paket pembelian pastinya bakal beda-beda ya tiap custom keyboard. Misalnya kalau mounting sistemnya beda, pasti alat mountingnya juga beda gitu. Dan kalau misalnya koneksinya cuma wired aja, mungkin nggak dapat dongle gitu kan. Pokoknya ada aja lah bedanya. Tapi secara general kurang lebih kayak gitu yang bakal kalian dapat kalau misalnya kalian beli kit custom keyboard. Nah, langsung aja masuk ke proses rakit keyboardnya. Biasanya sebelum gua sentuh kit keyboardnya, gua urus stabilizersnya dulu. Karena stabilizers kit yang gua dapat ini bener-bener stok, jadinya harus dituning dulu ya. Di sini gue tuningnya simple aja. Tiang dari stabilizersnya gue copot dan gue loop atau gue lapisin pakai loop yang namanya Krytox XHT BDZ. Nah, untuk ngeloop stabilizers ini kalau dari pengalaman gue nggak harus pakai Krytox XHT BDZ ya, karena emang agak mahal sih itu. Kalian bisa pakai loop yang namanya Permatex 22058 atau mungkin misalnya Clona XHT BDZ gitu ya. Pokoknya yang paling gampang dan yang paling masuk di budget kalian aja. Tapi karena di sini gue punyanya yang Krytox, jadi gue pakainya itu. Nah, proses looping stabilizers ini gue lakukan ke semua stabilizersnya di masing-masing sisi tiangnya sampai terlapis secara rata. Baru abis itu gue assemble lagi stabilizersnya. Nah, abis ngeloop stabilizersnya, gue baru masuk ke keyboardnya. Di sini keyboardnya gue bongkar karena ini keyboard aluminium dan cara bukanya dengan ngebuka baut di bagian bawahnya. Jadi gue bongkar dan dari sini kita akan ketemu dengan beberapa komponen keyboard. Nah, komponen keyboard yang paling penting itu ada dua, ada PCB sama ada plate. PCB itu basically sirkuit dari keyboardnya yang bakalan jadi otak dari si keyboardnya. Dan PCB ini juga macam-macam jenisnya. Ada yang hot swap, ada yang soldered, ada yang flex cut, ada yang ada daughterboardnya, ada yang nggak ada daughterboardnya. Pokoknya macam-macam lah, dan banyak banget varian PCB keyboard yang sekarang udah ada di market. Nah, kebetulan untuk di EK75 ini PCB-nya hot swap, south facing, flex cut, dan ada daughterboardnya. Nah, kalau plate itu fungsinya buat jadi dudukan dari switch keyboardnya.
Apakah ada keyboard yang nggak pakai plate? Ya, ada. Namanya tuh biasanya plateless. Tapi plateless ini biasanya ditemuin di keyboard-keyboard yang PCB-nya itu disolder ya, bukan yang hot swap, karena switch-nya itu lebih secure dan nggak gampang mental-mental gitu kalau misalnya kita pakai ngetik gitu kan. Kalau PCB-nya hot swap, gue saranin tetap pakai plate karena switch-nya tuh kayak kurang secure gitu ya. Tapi kalaupun misalnya mau dibikin plateless, bisa aja. Cuman ya, gue nggak yakin aja sih bakal secure dan nggak bakal mental-mental gitu switch-nya. Karena gue yakin itu mental-mental pasti switch-nya. Nah, kebetulan di EK75 ini plate-nya pakai bahan polikarbonat dan udah flex cut juga. Nah, dua itu basically yang jadi komponen paling penting di dalam sebuah keyboard. Tapi, karena keyboard sekarang itu tuh dipentingin juga gitu ya suara akustiknya, jadi ada juga yang namanya dampening media. Dampening media ini juga banyak ya jenisnya. Ada yang dari silikon, ada yang terbuat dari poron, ada yang terbuat dari EVA foam. Macem-macem lah pokoknya kalau dampening media ini. Kebetulan di EK75 ini dampening medianya udah cukup lengkap dan mostly pakai bahan poron, kecuali ada satu yang pakai bahan IXPE. Ini biasanya buat jadi switch pads yang ngasih sound profile poppy. Nah, jadi kurang lebih itu ya untuk bagian internal keyboard yang paling basic gitu. Emang masih banyak banget hal-hal lain soal bagian internal keyboard, tapi gue nggak akan bahas semuanya di sini karena menurut gue itu udah terlalu advance gitu ya, dan kalian juga pasti akan belajar sih seiring waktu. Nah, lanjut ke proses rakit keyboardnya. Karena stabilizers dari EK75 ini pakai sistem screw-in, jadi harus dipasang paling duluan. Cara pasangnya juga gampang banget ya. Tinggal pasin stabilizersnya ke lubang stabilizers di PCB-nya, terus disekrup dari bawah. Lanjut ke plate-nya, karena ini keyboard gasket mount, jadi harus dipasang dulu gasketnya. Untuk gasketnya dia pakai poron strips gitu, jadi harus ditempel di bagian atas dan di bawah leaf-nya yang nanti bakal nge-support plate-nya untuk lebih secure di dalam casing keyboardnya. Lanjut, biasanya sebelum gua sentuh case-nya, gue lebih suka untuk pasang switch-nya dulu. Jadi di sini gue assemble dampening media dan plate-nya, baru abis itu gue pasangin switch. Untuk switch-nya di sini gue pakai switch dari Epomaker yang namanya Bluebird, switch linear yang udah factory loop, jadi udah nggak perlu di loop lagi karena udah smooth secara out of the box. Kalau switch-nya udah kepasang semua, baru gue masuk ke final assembly keyboardnya. Pertama, pastinya siapin bottom case-nya. Terus masukin PCB dan plate-nya. Dan karena keyboard ini ada daughter board-nya, jadi harus dicolok dulu ke PCB-nya. Baru abis itu ditiban lagi sama top case-nya dan disekrup lagi. Nah, kalau udah gini sebenarnya udah selesai, tinggal dipasangin keycaps aja. Di sini gue ada di provide keycaps tema retro gitu dari Epomaker juga. Namanya 80 Retros Game 1989 dan jujur ini salah satu keycaps paling keren yang pernah gue punya sih. Dia itu cherry profile, bahannya PBT die-sub, dan kittingnya lengkap banget cuy. Bahkan sampai banyak banget novelty sama keycaps buat layout aneh-aneh. Dan kalau udah dipasang keycaps, keyboardnya udah siap pakai. Jadi kurang lebih itu untuk step by step proses ngerakit keyboard yang paling basic ya, at least dari gua terhadap si Epomaker EK75 ini. Sebelum gua masuk ke review keyboardnya, ini dia sound testnya. Oke, jadi menurut gua, Epomaker EK75 ini secara visual gua suka banget cuy. Bener-bener dapet banget vibes retronya. Terutama kalau dikomplement sama keycaps yang retro juga kan. Gue juga suka banget sama mekanisme kompartemen dongle-nya. Ini lucu banget, bisa kayak pintu geser gitu ya. Terus ada LED stripnya juga di bagian kiri atas yang ngasih sentuhan unik ke keyboard vibes retro gini. Bagian bawahnya juga ada weight yang bentuknya bulat gitu ya. Nambah estetika dan pastinya improve akustik juga. Dan EK75 ini juga udah triple mode connection yang artinya dia bisa dipakai wired, bisa wireless pakai dongle, dan bisa pakai Bluetooth juga. Dan untuk softwarenya juga dia udah kompatibel sama VIA cuy. Jadi bisa dengan gampang masuk ke personal collection gua. Cuman emang satu note aja,
Sound profile keyboard ini tuh memang lebih mirip ke custom keyboard di zaman 2022-2023 gitu ya. Jadi belum poppy creamy kayak custom keyboard atau bahkan keyboard premium zaman sekarang gitu. Tapi gue tetap suka banget ya, karena artinya suaranya tuh jadi nggak ngebosenin gitu. Overall gue suka banget sama keyboard ini, tapi memang keyboard ini harganya agak tinggi ya. Karena dia itu harganya ada di 149,99 US dollar dan itu cuma barebone kitnya aja. Harga switchnya 19,99 US dollar dan harga keycapsnya itu 119 US dollar cuy. Jadi total rakitan keyboard ini tuh ada di sekitar 289 dolar yang kalau misalnya kita convert langsung ke rupiah dengan kurs sekarang itu ada di sekitar 4,7 jutaan cuy. Belum ngitung pajak sama shipping. Sebenarnya kalau kita mengacu ke market custom keyboard ini bisa dibilang keyboard budget sih. Tapi kalau dibanding sama keyboard gua kayak misalnya yang Bridge 75 atau yang Wake Up Stars 80, ya harga EK75 ini emang lebih premium sih. Tapi walaupun dengan harga yang agak tinggi, menurut gua EK75 ini tetap worth it kalau kalian punya duitnya dan mau keyboard tema retro yang all out gitu ya. Karena ini bener-bener keren banget sih. Mungkin akan lebih keren lagi kalau di pair sama mouse-nya Lovry yang retro itu kali ya. Halo Lovry? Bisa kali. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian mau belajar lebih banyak soal keyboard atau mungkin mau nonton video-video keyboard gue yang lain, di deskripsi udah gue taruh playlist yang isinya video keyboard gue semua ya. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk beli keyboard retro keren yang satu ini, link pembeliannya juga udah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi langsung kalian cek aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, terutama kalian yang lagi mau belajar dan mau ngerakit custom keyboard pertama kalian. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.